Perpem pem pem. Perpem pem pem. Perpem pem pem. Selamat datang di Ayo Belajar Geografi. Di sini kita akan membahas tentang geografi provinsi di Indonesia satu persatu. Yang pertama adalah Provinsi Aceh. Yukas. Aceh, resminya Provinsi Aceh atau Nanggro Aceh Darussalam. Aceh merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh terletak di utara Pulau Sumatera, lebih tepatnya barat laut Pulau Sumatera. Aceh dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam pertama di Indonesia, di mana pada abad 15 sampai 16 sebelum Masehi berdiri Kerajaan Pasai dan Priak. Aceh dikenal juga sebagai Serambi Mekah Indonesia. Berdasarkan letak astronomis Provinsi Aceh berada pada 6 derajat lintang utara sampai 2 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur sampai 98 derajat bujur timur. Meskipun tampak kecil pada peta Aceh, namun wilayah ini memiliki luas 58.376,81 km persegi. Provinsi Aceh mempunyai 18 kabupaten dan 5 kota. Ibu kota Provinsi Aceh adalah Banda Aceh. Kota-kota besar di Provinsi Aceh meliputi Banda Aceh, Langsa, Lok Seumawe, Subulus Salam. Provinsi Aceh berbatasan dengan sebelah timur dan selatan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sebelah utara dengan Kepulauan Nicobar dan Selat Malaka. Sebelah barat dengan Samudra Hindia. Wilayah Aceh pada umumnya berada di dataran tinggi, dengan barisan pegunungan Bukit Barisan Sumatera di tengah-tengah Provinsi Aceh, dengan ketinggian rata-rata wilayah Aceh setinggi 125 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki cakupan wilayah 119 pulau yang memiliki 35 gunung dan 73 sungai utama. Titik tertinggi di Provinsi Aceh berada di Gunung Leser, 3.446 mdpl. Karena Aceh berada di garis khatulistiwa, maka wilayah Aceh memiliki iklim yang tropis yang memiliki suhu udara rata-rata 26,9 derajat Celcius dengan suhu udara paling tinggi yaitu 32,5 derajat Celcius, dan suhu udara paling rendah mencapai 22,9 derajat Celcius. Musim kemarau jatuh di antara bulan Maret sampai Agustus. Sedangkan musim hujan terjadi di antara bulan September sampai Februari. Dengan kelembaban relatif di antara 70 sampai 80%. Dan memiliki curah hujan dengan kisaran 1.500 sampai 2.500 mm per tahunnya. Di sini kamu bisa menemukan sungai terpanjang di Provinsi Aceh yaitu Sungai Lae Soraya atau Krueng Singkil, dengan panjang 145 km yang mengalir dari hulu di Cot Sekek, Aceh Besar hingga hilir di dermaga Nelayan Lampulo, Banda Aceh. Karena Indonesia berada di jalur lingkar cincin api Asia Pasifik, Provinsi Aceh merupakan wilayah Indonesia bagian barat yang berada di lingkaran tersebut. Dan Aceh berada di antara 3 lempeng tektonik, Lempeng Eurasia, Lempeng Australia dan Lempeng India. Karena ini wilayah Aceh sering mengalami gempa yang disebabkan oleh gempa tektonik dan gempa vulkanik. Yang paling terburuk menimpa Aceh adalah peristiwa tsunami pada bulan Desember tahun 2004. Gempa tersebut disebabkan oleh patahan di sepanjang patahan antara Lempeng Burma dan Lempeng India. Gempa ini merupakan gempa megatrust, yang dimana memiliki skala antara 9,1 sampai 9,3 skala Richter. Gempa ini menyebabkan permukaan air laut Samudra Hindia naik dan menimbulkan gelombang atau ombak rata-rata setinggi 15 meter sampai 30 meter dan maksimal 50 meter. Peristiwa ini mengakibatkan perkiraan jumlah kematian sebanyak 220.000 jiwa dan sebanyak 280.000 luka-luka. Provinsi Aceh memiliki 5 gunung berapi yang masih aktif. Di antaranya, pertama Gunung Leser berada di Kabupaten Gayoles. Gunung Leser terletak di dalam Taman Nasional Gunung Leser, dan memiliki ketinggian 3.445 mdpl. Letusan Gunung Leser terakhir yaitu pada tahun 1991.
Kedua Gunung Pewet Sagu memiliki ketinggian 2.780 mdpl, dan terletak di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, yang disebut-sebut memiliki 4 puncak gunung api. 3 di antaranya terletak pada garis lurus arah utara ke selatan, dan puncak yang terletak di bagian timur yakni puncak keempat, merupakan puncak yang masih aktif. Aktivitas terakhir Gunung Pewet Sagu yaitu pada awal tahun 1998. Letusan ini mengakibatkan kepulan asap hitam keabuan, dengan ketinggian sekitar 3 km. Ketiga Gunung Burni Telong Gunung berapi Burni Telong memiliki ketinggian 2.624 mdpl. Lokasi gunung ini terletak di Kabupaten Aceh Tengah. Letusan terakhir gunung ini adalah pada tanggal 7 Desember tahun 1924, yang tergolong letusan kecil. Keempat Gunung Selawa Agam Gunung Selawa Agam memiliki ketinggian 1.810 mdpl, yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar. Aktivitas vulkanik Gunung Selawa Agam terakhir terjadi pada 2010 dan 2013. Kelima Gunung Jaboy berada Pulau Weh, tepatnya di Desa Jaboy, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Aceh. Tinggi Gunung Jaboy sekitar 617 mdpl. Karena banyaknya gunung berapi yang aktif dan posisi Aceh yang berada di garis khatulistiwa, membuat wilayah Aceh memiliki tanah yang subur. Karena ini tanah Aceh cocok untuk pertanian dan memiliki keanekaragaman hayati yang bermacam-macam baik itu flora dan fauna. Provinsi Aceh memiliki flora dan fauna yang endemik Aceh yaitu burung cempala kuning atau kucica ekor kuning bahasa latinnya Rhizcospirofigus dan bunga jumpa atau cempaka kuning bahasa latinnya Agnolia champaca. Selain itu flora dan fauna yang dapat ditemukan di Provinsi Aceh sebagai berikut, selanga, orang utan Sumatera, siamang, rangkong papan, harimau Sumatera, ajak, beruang madu, gajah Sumatera. Menurut hasil survei terbaru dari Lembaga Sensus Kependudukan Indonesia, perkiraan populasi Provinsi Aceh mencapai 5.333.733 jiwa. Dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 91 orang per kilometer persegi. Aceh merupakan daerah dengan bermacam-macam suku bangsa. Grup suku paling besar di Aceh adalah suku Aceh dengan persentase sebesar 71%, diikuti oleh suku Jawa, Gayo, Batak dan Alas dengan persentase sebesar 9%, 7%, 3%, 2%. Selanjutnya ada Simele, Jame dan Tamyang dengan persentase masing-masing sebesar 1% lebih. Dan suku lainnya sebanyak 4% yang meliputi etnis keturunan Tionghoa, Arab, Turki, India, serta Kuwait dan Singkil. Bahasa Aceh digunakan secara luas di wilayah Provinsi Aceh sebagai bahasa ibu, selain itu bahasa Indonesia juga digunakan secara berdampingan sebagai bahasa sehari-hari. Di luar itu bahasa Jawa, Gayo, Batak, Alas, Simele, adalah bahasa minoritas yang masih digunakan sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu bahwa bahasa Aceh juga digunakan sebagai bahasa lokal di Langkat dan Asahan, Sumatera Utara, dan Kedah, Malaysia, dan pernah mendominasi Penang? Menurut Badan Pusat Statistik, Islam mendominasi wilayah Aceh dengan persentase lebih dari 98%, yang dimana hampir semua dari populasi Aceh yang berjumlah 5 juta jiwa lebih. Sementara sisa 2%-nya terdiri dari Kristen, baik itu Protestan ataupun Katolik dan sebagian kecil umat Buddha dan lainnya. Berbicara tentang keadaan sosial di Provinsi Aceh, seperti di awal video Aceh merupakan serambi Mekah di Indonesia atau satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah. Dalam hal keagamaan dan masyarakat sangat baik karena mengajarkan untuk selalu mengingat Tuhan dalam hal beribadah dan selalu berbuat baik. Tapi kadang-kadang juga bisa menimbulkan kontroversi karena hukum syariah terdapat hukum cambuk bagi para pelanggar kebijakan tersebut. Berbicara tentang budaya, Provinsi Aceh memiliki beragam seni dan budaya yang khas. Senjata tradisional Aceh adalah rencong. Rencong adalah senjata tradisional masyarakat Aceh sejenis keris yang bentuknya menyerupai huruf L, dan jika dilihat lebih dekat bentuknya adalah kaligrafi Bismillah. Selain rencong, masyarakat Aceh juga memiliki beberapa senjata khusus lainnya, seperti sikin panyang, peuri seawe, peuri setemaga, siwah, geliwang dan pedang. Rumo Aceh merupakan rumah tradisional Aceh.
Rumah ini merupakan jenis rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. 3 bagian utama rumah Aceh adalah Seramu Kewe, serambi depan, Seramu Tengoh, serambi tengah, dan Seramu Likot, serambi belakang. Bagian tambahan lainnya adalah rumah dapur. Dan juga kalian bisa melihat tarian dari Provinsi Aceh, antara lain tari Ratep Mesekat dan tari Saman. Secara umum tarian tradisional Aceh menggambarkan warisan tradisional, agama, dan cerita rakyat setempat. Tarian Aceh umumnya dilakukan secara berkelompok, di mana sekelompok penari berjenis kelamin sama, dan ada posisi berdiri atau duduk. Jika dilihat dari musik pengiringnya, tarian dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu diiringi oleh vokal dan perkusi dari tubuh penari itu sendiri, dan diiringi oleh ansambel alat musik. Orang-orang terkenal dari Provinsi Aceh antara lain, Cut Nyak Din, pejuang perang Aceh Cut Nyak Mutia, pejuang perang Aceh Iskandar Muda, Sultan Aceh Panglima Polim, pejuang perang Aceh Teuku Nyak Arif, pejuang kemerdekaan Indonesia, Gubernur Aceh pertama Teuku Umar, pejuang perang Aceh Tengku Cik Ditiro, pejuang perang Aceh Fatahillah, ulama penyebar Islam di Jawa Aman Dimot, pahlawan dari dataran tinggi Gayonya Abbas Akub, sutradara, bapak film komedi Indonesia Maimun Saleh, pilot pesawat tempur pertama asal Aceh Surya Paloh, pengusaha dan politisi Partai Nasdem Letjen Purnawirawan Edi Rahmayadi, mantan Ketua Umum PSSI. Dan masih banyak lagi orang-orang terkenal yang berasal dari Aceh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Total pendapatan daerah Aceh sebesar 39,377 triliun rupiah. Sebagian besar perekonomian Aceh digerakkan oleh sektor jasa, disusul oleh sektor pertanian, dan pertambangan. Sebagian kecilnya dari sektor-sektor perikanan, peternakan, industri manufaktur dan pariwisata. Daerah Aceh memiliki potensi besar di bidang pertanian dan perkebunan karena letak geografis Aceh yang berada di daerah tropis yang memiliki iklim yang stabil dan berdekatan dengan gunung vulkanik yang membuat tanah-tanah di sekitar area gunung berapi menjadi subur, karena mendapatkan mineral-mineral yang dibutuhkan tanaman saat terjadi letusan gunung berapi. Pertanian di daerah Aceh menghasilkan beras, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan di bidang perkebunan, daerah Aceh menghasilkan coklat, kemiri, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, cengkeh, pala, nilam, lada, pinang, tebu, tembakau, dan randu. Hasil perikanan di Aceh terdiri dari perikanan darat dan laut. Potensi perikanan laut di daerah Aceh cukup potensial, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Sektor perikanan di Aceh akan lebih banyak lagi jika dikembangkan dengan menggunakan peralatan yang modern dan canggih. Potensi perikanan, termasuk perikanan laut di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE, belum dimanfaatkan secara optimal. Pada sektor peternakan, daerah ini menghasilkan ternak sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik. Selain itu Provinsi Aceh juga memiliki banyak potensi hasil tambang seperti tambang mangan, tembaga, timah, biji besi, emas, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Buat mafia tanah cocok untuk berbisnis di sini. Hahaha. JK, bukan Jusuf Kalla tapi just kidding. Hasil dari tambang tersebut telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap devisa negara dan pendapatan daerah Aceh. Dari list-list tersebut, sebenarnya Provinsi Aceh kaya akan sumber daya alam dan potensi. Tinggal bagaimana tata cara kelolanya untuk memaksimalkan potensinya. Demikianlah Ayo Belajar Geografi untuk kali ini, selanjutnya Provinsi Bali. Pantau terus channel kita dan jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa lagi.